Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri pada kegiatan sholat Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Salam serta salam tak lupa kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik, insyaallah pada Jumat hari ini khotib ingin menyampaikan sebuah ajaran yang dimana khususkan pada jamaah sekalian dan pribadinya kepada diri khotib pribadi. Adapun tema yang akan dibahas kali ini yaitu pengaruh dosa maksiat dalam kehidupan manusia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering kita dengar dalam kajian-kajian atau kegiatan khalaqah yang sering kita temui, yang dimana Allah berfirman, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa la ya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat At-Taghabun ayat 2, huwallazi khalaqakum fa'minkum kafiru wa minkum mu'minu wallahi bima ta'maluna basir, yang artinya dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun kelompok manusia tersebut yaitu yang pertama, kelompok manusia yang menaati Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Hawa nafsu kelompok ini tunduk dan patuh kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini diberi kabar gembira dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun kelompok yang kedua yaitu manusia yang membangkang terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas, bersikap takabur dan mempertuturkan hawa nafsunya. Mereka ini berada dalam kegelapan hidup dan berkubang dalam lumpur maksiat kepada Allah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa terdapat macam-macam dosa yang kadang kita tidak sengaja melakukannya. Sebagai manusia kita diberi kebebasan penuh oleh Allah untuk mengikuti jalan hidup orang-orang mukmin atau mengikuti jalan hidup orang-orang kafir. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk jalan bagi orang mukmin berupa Al-Quran. Allah kemudian memilih dan menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran dan mempraktekannya dalam kehidupan agar menjadi contoh hidup yang tenang bagi kehidupan umat manusia. Adapun kemaksiatan yang akan membuahkan dosa bagi pelakunya merupakan kegiatan atau perbuatan yang mengantarkan manusia pada perbuatan kekafiran. Perlu dijelaskan sedikit tentang apa itu dosa besar dan dosa kecil. Adapun dosa besar adalah yang pelakunya diancam oleh Allah dengan laknat, murka, dan neraka.
Dosa ini tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat yang tulus dan sungguh-sungguh. Siapa saja yang meninggal dengan membawa dosa besar tanpa sempat bertobat, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksanya, namun bila Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, adapun dosa kecil adalah dosa yang tidak ada ancaman seperti dalam dosa besar bagi pelakunya. Amal solih bisa menghapus dosa-dosa kecil, namun demikian tidak diperbolehkan untuk menganggap remeh dosa kecil. Karena dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menjadi besar juga jumlahnya sehingga bisa membinasakan pelakunya. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun akibatnya yang diakibatkan dari dosa terhadap kehidupan manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabiullah Muhammad SAW bersabda, manusia tidak akan binasa hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Adapun akibat yang pertama yaitu dosa dan maksiat menghalangi seorang diri mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam syairnya yang artinya, aku mengadu pada Waki atau guru Imam Syafi'i tentang buruknya hafalanku. Dia mengarahkanku agar meninggalkan kemaksiatan. Dan dia memberitahuku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Adapun yang kedua, dosa menjadi penghalang dari mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah taala adalah perkara yang mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalangi dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, dosa dan maksiat menjadikan berbagai urusan menjadi sulit bagi pelakunya. Bila ketakwaan kepada Allah itu menjadikan semua urusan dimudahkan oleh Allah, maka orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat akan dipersulit urusan-urusannya. Hampir setiap perkara yang dia urusi seolah tertutup jalannya. Kebanyakan orang yang tidak menyadari ketika dia mendapatkan pintu-pintu kebaikan dan berbagai maslahat tertutup. Itu adalah akibat dari dosa dan maksiat yang telah dilakukannya selama kehidupan sehari-harinya. Adapun yang keempat, dosa dan maksiat akan membuahkan dosa yang semisalnya. Artinya, dosa dan maksiat akan melahirkan kemaksiatan yang semisalnya hingga seorang pelaku maksiat merasa berat untuk berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Sebagai ulama salaf berkata, yang artinya sesungguhnya sebagian dari hukuman dari keburukan adalah keburukan berikutnya, dan sesungguhnya termasuk jaza, balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Adapun yang kelima, maksiat menyebabkan hati tidak menganggap maksiat sebagai sebuah keburukan. Hati tidak lagi menganggap kemaksiatan sebagai perkara yang buruk, karena maksiat tersebut telah menjadi kebiasaannya. Sampai pada tingkatan para pelaku maksiat justru berbangga diri dengan maksiat yang telah dia lakukan dan menceritakannya kepada orang yang tidak mengetahui bahwa ia telah melakukan maksiat. Akibat logis dari kondisi batin yang sudah sedemikian rusak adalah hilangnya keinginan untuk bertaubat dari maksiat yang telah ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang suka bermaksiat secara terbuka dan menceritakan kemaksiatan yang dia lakukan kepada orang banyak. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir, akibat dari perbuatan maksiat yaitu maksiat akan membuat pelakunya menjadi orang yang hina. Di antara dampak maksiat adalah mewariskan kehinaan, karena kemuliaan sejati hanyalah terdapat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fatir, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali khatib tegaskan kepada jamaah sekalian, khususnya pada diri khatib pribadi, jangan sekali-sekali kita meremehkan dosa walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian menjauhi dosa-dosa yang dianggap sepele atau kecil. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bisa berakumulasi atau menumpuk pada diri seseorang sehingga bisa membinasakannya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dalam Kabir dengan sanad sahih. Para ulama berkata, hal itu karena dosa-dosa kecil bila telah berakumulasi menumpuk dalam jumlah yang banyak dan belum dibersihkan dengan taubat, maka akan menjadi kebiasaan yang bukan tidak mungkin akan menjerumuskan kita terhadap dosa-dosa yang lebih besar. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Bila demikian halnya, maka jangan sampai kita meremehkan dosa walaupun dosa kecil. Karena hal itu bisa membinasakan diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya dan seluruh kaum muslimin hidayah dan taufiknya, serta berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, serta dimudahkan kita dalam beribadah dan dimudahkan dalam diberikan petunjuk kepada Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala nabiyyi rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir mu'mini wal mu'mina wal muslimina wal muslimah al ayyamin hum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tughsil qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta wahhab. Allahumma asrik waliya amrina wa ulata umuri muslimin. Allahumma aslin waliya amri walawata umuri muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika ajati masifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.